Kami akan mengumpulkan bukti, kami akan mengumpulkan nopum, kemudian membuat satu laporan-laporan terhadap para penipu-penipu saksi bohong tersebut. Semoga saksi-saksi yang selama ini melihat dan mendukung alibi daripada Saka dapat dengar kembali. Kami minta keadilan seadil-adilnya mungkin. Bahwasanya yang benar mana dan yang salah mana. Biar semuanya itu terbuka. Kisah pilu tewasnya Vina dan Eki masih melahirkan teka-teki baru yang datang tak berhenti. Mana asumsi, mana yang bukti, seolah melebur menjadi satu dalam sebuah misteri. Terbaru, kini telah muncul pengakuan dari sosok pria bernama Abi Budi Permana, seorang mantan narapidana yang mengaku sering mendengar curhat dari terpidana kasus Vina. Abi pun menerangkan kalau para terpidana itu berulang kali menuturkan kepadanya kalau mereka tidak pernah sekalipun melakukan aksi keji yang disangkakan pada mereka. Sontak saja ucapan-ucapan Abi membuat heboh seluruh jagat maya. Bagaimana tidak, hal ini seolah membuat panjang rentetan kejanggalan yang hadir dalam proses penyelidikan kasus Vina. Menariknya, pengakuan itu nampak tak luput dari perhatian tim kuasa hukum Saka Tatal yang kini tengah berjuang mengupayakan PK. Lantas, sudah sejauh manakah persiapan tim kuasa hukum Saka Tatal dalam upaya peninjauan kembali? Serta mungkinkah pula pengakuan mengejutkan Abi Budi Permana dapat menguatkan argumen Saka dalam proses PK? Dengan kesaksian terpidana ini bisa menguatkan ya Bang? Saya rasa tanpa kesaksian itu pun kalau dilakukan upaya peninjauan kembali, saya rasa mereka harusnya bebas. Tapi dengan viralnya perkara ini, semoga dapat membangunkan keadilan-keadilan hakim-hakim se-Indonesia, sehingga mereka punya nurani bahwa salah menghukum juga dihukum. Di mana pada tahun 2016 itu datang napi baru, kelompok yang dari Vina tadi. Nah, saya ngobrol, orang Cirebon mana orang Cirebon, kumpulin. Kalau saya orang Cirebon, oh kamu orang Cirebon. Nah, saya menanyakan, kamu kasusnya apa nih? Pembunuhan B. Oh, apa nih? Tapi saya bukan itu. Dari ke-7 orang tadi duduk bareng sama saya. Di sini saya sebagai pengacara Saka Tatal bersama dengan Bu Titin dan Krisna Murti. Kami akan mengumpulkan bukti, kami akan mengumpulkan nopum, kemudian membuat satu laporan-laporan terhadap para penipu-penipu saksi-saksi bohong tersebut untuk kami jadikan nopum untuk menguji kembali tentang pembuktian, tentang alibi, tentang saksi-saksi, serta tuduhan-tuduhan dan tuntutan dan vonis yang keji terhadap anak-anak ini. Iya, kalau kita lihat ini kan fenomenal cukup serius dan unik ya, apalagi seseorang yang sudah diadili dan sudah menjalankan hukuman ya, yang sudah lebih daripada 7 tahun, terus akhirnya memang begitu kasus ini viral, dia barulah melakukan upaya hukum, artinya pembelaan ya terhadap apa yang disangkakan. Ya hancur nggak karuan Bu. Saka nggak melakukan apa yang dituduhkan itu, benar-benar Saka nggak melakukan. Rasanya tuh udah pengen itu Bu. Udah putus asa tuh Bu. Walaupun mereka sudah bebas dipidana, tapi tetap aja orang melihat bahwa dia itu. Nah di sini dia menyatakan bahwa kami sebenarnya bukan, kami telah menjalani pahitnya sebagai, kami telah catat pahitnya sebagai narapidana, tapi semua itu tidak kami lakukan, semua itu bukan perbuatan yang kami harusnya dihukum. Orang lain yang berbuat, kok kami yang dihukum. Dalam masalah ini juga masalah ini kan sudah inkrah, artinya sudah berkeputusan tetap. Jadi jalan satu-satunya untuk merehabilitasi nama Saka adalah melalui upaya PK, PK peninjauan kembali. Tentunya alhamdulillah kan kabar baik bahwa seluruh ahli-ahli pidana sangat merespon dalam kasus ini. Jadi insya Allah dalam beberapa hari ini kami akan diskusi dengan para ahli pidana itu untuk membahas lebih lanjut
tentang apa sih PK nomor 4. Semoga saksi-saksi yang selama ini melihat dan mendukung alibi daripada Saka dapat didengar kembali, kemudian keterangan ahli maupun saksi-saksi ahli yang mulai psikologi forensik, ya, kemudian ahli hukum pidana akan kita hadirkan untuk meluruskan kembali perkara ini. Perkara ini tidak ada satupun keterangan saksi yang mendukung dakwaan jaksa. Artinya, tidak ada satu orang saksi pun yang mengalami, melihat, dan merasakan atau ada pada saat peristiwa itu terjadi. Contoh saksi aib hanya dari jauh, takut dan segala macam. CCTV juga tidak ada yang buka gitu. Ada apa di balik ini? Bukti-bukti itu sebenarnya sudah diutarakan oleh Bu Titin, karena Bu Titin yang menangani dari awal. Cuman kan seperti kayak penganiayaan sudah dilaporkan ke Propam, cuma tidak dilanjutkan. Lalu di pengadilan bukti-bukti itu pun juga sudah banyak diajukan, seperti misalkan saksi-saksi kayak siapa, Sadikun ya Bu ya? Iya kan, ya Sadikun ya. Kayak Sadikun, ya kan Sadikun itu malam itu bersama dengan Saka ya. Malam itu bersama dengan Saka, kebetulan Saka mau lewat dengan Sadikun, di depan banyak polisi karena Saka nggak pakai helm ya kalau nggak salah ya. Saka nggak pakai helm terus sehingga Saka kembali. Jadi hari kejadian itu Saka dengan Sadikun bersama, ya kan, bersama-sama, bahkan bermalam di rumah neneknya Saka ya. Bermalam di rumah neneknya Saka, dan itu sudah diajukan, dan Sadikun itu ada di dalam berkas acara ya Bu? Ya, dihadirkan di dalam persidangan. Iya, dihadirkan dalam persidangan, tapi tidak disumpah ya? Tidak diabaikan, semua diabaikan. Semua diabaikan. Kami minta keadilan seadil-adilnya mungkin. Bahwasanya yang benar mana dan yang salah mana. Biar semuanya itu terbuka. Geliat tim kuasa hukum Saka Tatal dalam mengupayakan PK memang sudah berjalan secara optimal. Namun sayang, konsentrasi mereka harus terpecah di tengah jalan. Lantaran sang pengacara yakni Titin Prilianti terpaksa membagi fokus pada perkara lain yang ia alami. Pasalnya, salah satu klien lain Titin Prilianti dalam kasus Vina yakni Sudirman diduga tengah ditekan untuk mencabut kuasa. Bukan hanya terhadap Sudirman, pihak tak bertanggung jawab itu bahkan sampai memberikan intimidasi kepada keluarganya. Mirisnya, aksi intimidasi itu diduga berasal dari oknum-oknum kepolisian. Seolah tak terima dengan kejadian kurang menyenangkan yang mereka alami itu, kakak dari Sudirman dan Titin Prilianti lantas meminta bantuan dari Otto Hasibuan selaku ketua dari Perhimpunan Advokat Indonesia. Lantas, bagaimana tanggapan Otto Hasibuan selaku Ketua Peradi tentang tekanan-tekanan terhadap keluarga Sudirman? Serta seperti apa pula bentuk tekanan yang dialami Titin Prilianti? Banyak hal yang terjadi yang nggak mungkin saya ceritakan secara detail. Bahkan di pengadilan, nggak ada yang percaya kalau ada sidang yang itu dibukanya mulai jam 18.45. Di Cirebon sebetulnya itu nggak lazim. Tapi nggak ada yang mengekspos secara luar biasa. Waktu itu saya sudah meminta bantuan teman-teman media. Ini ada yang salah. Tetapi justru wartawan dari media Jakarta itu dilarang wawancara dengan saya, tapi harus memblow up kekejaman geng motornya. Dari dulu saya yakin betul yang ditangkap itu tidak terlibat dalam perkara itu. Ya terus terang aja kami DPM Peradi merasa prihatin ya. Prihatin karena kalau betul apa yang diceritakan oleh Ibu Titin ini, maka ini adalah suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan di dalam negara kita ini, negara hukum. Ya. Karena biar bagaimanapun advokat itu haruslah bebas dan mandiri dan bebas dari rasa ketakutan, bebas dari tekanan, intimidasi siapapun dalam menjalankan tugasnya. Kemarin saya sebetulnya sudah ini, tetapi keluarga Sudirman didatangi oleh polisi akan dibawa ke Polda tanpa surat apa-apa. Dan ini langkah saya sebetulnya berat. Kalau saya masuk
ke ini, saya khawatir kalau ini informasinya penyidikan, saya khawatir dianggap menghalangi penyelidikan. Itulah sebabnya saya hanya mencoba keluarga Sudirman tetap aman. Keluarga Sudirman juga pernah mengungsi di rumah saya karena ketakutan. Cuman untuk detailnya seperti apa bisa ditanyakan ketua apa yang terjadi. Karena intimidasi itulah saya akhirnya melaporkan kepada Bapak Ketua DPR Pradi. Karena saya juga sudah merasa tidak nyaman, saya juga merasa sendiri dan saya tidak akan sanggup menyelesaikan masalah ini sendiri. Saya nggak akan sanggup. Kami minta kepada pihak-pihak atau oknum tertentu tersebut yang katanya menurut Bu Titin mengaku polisi polisi itu supaya tidak lagi melanjutkan tindakan-tindakan tersebut. Karena Pradi ini adalah memang suatu organisasi yang juga punya PBH, punya pusat bantuan hukum Pradi yang memberikan bantuan hukum cuma-cuma, di mana kami ada di seluruh 160 cabang di seluruh Indonesia. Maka seyogianya kami akan memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada Sudirman. Dengan catatan, yang harus memberikan kuasa itu tentunya adalah harus Sudirman. Tadi kami berbincang-bincang, saya tanya di mana Sudirman sekarang. Mereka mengatakan belum tahu pasti. Ya, saya katakan bukannya dia narapidana, sudah ada dihukum. Kalau narapidana dengan seumur hidup mestinya ada di lapas. Nah, kami nanti akan cek juga apakah dia berada di lapas atau berada di tempat lain. Dan menurut kami kalau dia berada di tempat lain itu tidak tepat. Pasti ada sesuatu hal yang kurang sesuai dengan hukum. Ya, menurut saya sih saya nggak mau komentar ya. Karena siapa aja bisa membela Sudirman. Orang mati aja sekarang pengacaranya ada kok. Apalagi orang hidup kan. Betul nggak? Walaupun yang memberi kuasa bukan orang matinya, mungkin keluarganya gitu. Nah yang jelas buktinya Pina udah mati kan, pengacaranya ada, sama pengacara Pina kan? Itu pasti bilang ini pengacara bersama aja intinya sih. Bukan hanya itu saja, perjuangan Saka dalam mengupayakan PK pun harus tersendat pula, lantaran dirinya masih terus berkutat dalam proses pengembangan kasus Vina. Buktinya, pada tanggal 4 Juni 2024 kemarin, Saka kembali diperiksa aparat kepolisian di Polda Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Saka yang didampingi keluarga serta dua pengacaranya, yakni Farhad Abbas dan Krishna Murti, dibanjiri 10 buah pertanyaan seputar BAP pertama buatannya pada tahun 2016 kemarin. Usai menjalani pemeriksaan tersebut, Saka maupun tim kuasa hukumnya nampak enggan bicara banyak. Hanya saja mereka menegaskan bahwa pada pemeriksaan ini, Saka berstatus sebagai saksi, sehingga bermacam bentuk tekanan tidak lagi pantas terjadi. Lantas, seperti apa jalannya pemeriksaan tersebut? Serta bagaimanakah pula reaksi pengacara Saka melihat kliennya terus-menerus dilibatkan dalam peliknya kasus Vina? Jadi kalau hasil dari pemeriksaan kemarin itu merupakan kelanjutan dari ditemukannya DPO Peggy, tetapi tetap mengacu kepada BAP yang 2016-2017 gitu. Hanya saja sekarang di BAP yang saat ini Saka Tata mengatakan kalau pengakuan itu timbul karena dia mendapat perlakuan dianiaya, disiksa, disuruh minum air seni di Polres Kota Cirebon. Nah, kalau di 2016 kan pengakuan itu tidak muncul. Nah, yang BAP sekarang itu, permintaan keterangan sekarang itu muncul mengenai penganiayaan yang dialami. Kemudian ketika penyidik juga menyatakan di dalam BAP itu mengenai hal-hal lainnya, yaitu karena mengenai perbuatan yang dituduhkan, Saka juga menjawab karena terpaksa diakui karena saat sidang digiring harus sesuai dengan BAP gitu. Oleh majelis hakim digiring harus sesuai BAP.
Jadi bukan pengakuan murid, karena waktu itu juga kan dia masih 15 tahun, Mbak. Gitu. Kalau dari pemeriksaan kemarin ya, Mbak, hasilnya. Baru beberapa pertanyaan aja, masih dalam sekitar tentang BAP. Kan bahwa BAP tanggal sekian, dulu pernah ditandatangani nggak? Ya kan sekitar pertanyaan-pertanyaan itu aja. Belum kepada bukti-bukti foto. Kan masih sekitar di dalam BAP aja. Yang BAP terdahulu diingatkan lagi bahwa ini udah pernah dipertanyakan atau gimana. Terus kita terangkan bahwa BAP nomor sekian udah pernah kita cabut di dalam persidangan. Baru sekitar itu aja. Itu semuanya harus dilakukan maksimum, tes kebohongan, tes itu benar itu. Jadi agar semua dites kebohongan, benar itu. Oke, intinya pemeriksaan sekarang berdasarkan surat penyidikan terkait 2016 baik yang dikeluarkan Polres maupun Polda Jawa Barat terhadap terdakwa atau terpidana atau bukan tersangka Peggy yang ditangkap ini gitu. Nah, jadi berarti jelas kan klien kita ini sebagai saksi. Jadi kalau dia sebagai saksi, yang menjadi persoalan adalah ketika 8 tahun dia diperiksa, dia masih anak kecil. Nah, jadi harusnya menurut saya polisi harus memperlakukan dia seperti anak kecil juga dulu. Kalau perlu prosesnya di pendampingan dari bapasnya itu harus ada gitu. Walaupun dia udah dewasa. Karena dari awal udah tegang nih kita. Tapi kita peringatkan bahwa loh, nggak bisa begitu gitu. Karena traumatik yang dialami oleh si Saka ini ya itu membuat dia berbeda, menjadi diri yang berbeda gitu. Jangan kau udah dewasa jadi kau harus tidak bisa gitu. Kalau dia nggak jawab juga nggak apa-apa. Wong dia juga sudah menjalani hukuman itu gitu. Tujuannya membantu, Bang. Ya, tujuan membantu polisi ya. Nggak perlu lagi ditekan-tekan dia gitu. Oleh karena itu saya berada di sini bukan hanya sebagai pengacara yang ingin tampil atau pengacara secara formil aturan kewajiban dan ancaman hukuman di atas 5 tahun pasal 56 KUHP, tapi sebagai sesama manusia yang peduli tentang kemanusiaan dan tentang keadilan. Yang salah kita perbaiki, yang bengkok kita luruskan, yang gelap kita terangkan, yang terhukum kita merdekakan, kita angkat kembali harkat derajatnya, kita pulihkan kembali nama baik mereka. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Game In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.